Di sebuah sudut perumahan elit Gria Kencana, di mana rumah-rumah megah berdiri dengan pilar-pilar beton yang menjulang tinggi, terdapat sebuah rumah tua yang tampak kontras dengan sekelilingnya. Rumah itu kecil, dengan cat putih yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Namun halamannya selalu rapi dengan berbagai jenis tanaman hias yang mekar sempurna. Di sanalah Aris tinggal, seorang pria berusia 35 tahun yang penampilannya selalu sederhana, bahkan cenderung lusuh bagi mata orang-orang yang mengagungkan kemewahan. Setiap pagi, Aris terlihat sibuk menyapu dedaunan kering atau menyiram bunga-bunga melati yang aromanya memenuhi udara pagi yang sejuk. Mengenakan kaos oblong abu-abu yang sudah menipis dan celana kain yang warnanya mulai memudar, ia seringkali dianggap sebagai tukang kebun atau bahkan penjaga rumah oleh para tetangganya yang baru pindah ke kompleks tersebut. Ketukan sepatu pantofel yang mengkilap di atas aspal bersih seringkali menjadi musik latar bagi penghinaan yang diterima Aris. Pak Broto, seorang pengusaha properti yang baru saja membeli rumah paling megah di seberang jalan, tidak pernah melewatkan kesempatan untuk meremehkan Aris. Suatu pagi, ketika matahari baru saja menampakkan sinarnya yang hangat, Pak Broto keluar dari gerbang otomatisnya dengan mobil mewah berwarna hitam legam. Ia menurunkan kaca jendela, membiarkan aroma parfum mahalnya menyeruak keluar, lalu menatap Aris yang sedang berjongkok mencabuti rumput liar. Dengan nada suara yang penuh dengan keangkuhan, Pak Broto berteriak bahwa Aris seharusnya tahu diri dan segera menjual rumah jelek itu karena dianggap merusak pemandangan indah di lingkungan elit tersebut. Aris hanya mendongak sebentar, memberikan senyum tipis yang tulus, lalu kembali fokus pada pekerjaannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikap diam Aris ini justru seringkali membuat orang-orang seperti Pak Broto merasa semakin di atas angin, menganggap bahwa Aris adalah pria lemah yang tidak punya harga diri karena kemiskinannya. Tidak hanya Pak Broto, Ibu Ratna yang merupakan ketua perkumpulan sosial di kompleks itu pun seringkali memandang Aris dengan tatapan jijik. Setiap kali ada pertemuan warga di balai pertemuan yang mewah, Aris selalu datang dengan pakaian yang paling sederhana, duduk di kursi paling belakang, dan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ibu Ratna pernah secara terang-terangan menyindir Aris di depan warga lainnya, mengatakan bahwa iuran keamanan dan kebersihan mungkin terasa sangat berat bagi seseorang yang hanya mengandalkan penghasilan tak jelas seperti dirinya. Aris hanya mengangguk sopan, meskipun hatinya mungkin merasakan getir, ia tetap membayar iurannya tepat waktu, bahkan seringkali memberikan lebih dengan alasan untuk dana sosial tanpa ada yang benar-benar memperhatikannya. Bagi mereka, Aris adalah nokta hitam di atas kain putih yang bersih, sebuah anomali di tengah-tengah komunitas orang kaya yang haus akan pengakuan sosial. Namun, di balik pintu kayu rumah tuanya yang selalu tertutup rapat saat malam tiba, Aris menyimpan sebuah rahasia yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh siapapun di lingkungan itu. Di dalam sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di balik rak buku tua, terdapat perangkat teknologi paling mutakhir yang terhubung dengan jaringan satelit global. Aris bukanlah seorang pengangguran atau tukang kebun biasa. Ia adalah sosok di balik nama The Architect, seorang konsultan keuangan dan pengembang teknologi sistem keamanan tingkat tinggi yang kliennya mencakup bank-bank sentral di berbagai negara dan organisasi internasional. Alasan ia memilih tinggal di rumah tua itu sangatlah emosional. Rumah itu adalah peninggalan satu-satunya dari almarhumah ibunya, seorang wanita sederhana yang mengajarkannya bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang dipamerkan, melainkan pada apa yang bisa diberikan kepada orang lain secara diam-diam. Aris merasa lebih tenang hidup dalam kesederhanaan, menjauh dari hiruk-pikuk keserakahan dunia korporat, yang pernah hampir menghancurkan kesehatan mentalnya beberapa tahun silam. Kehidupan ganda Aris berjalan dengan sangat rapi selama bertahun-tahun, hingga suatu hari, sebuah peristiwa besar mengguncang ketenangan perumahan Gria Kencana. Sebuah perusahaan raksasa bernama Kencana Global Group mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi seluruh lahan di sekitar perumahan tersebut untuk membangun pusat bisnis terpadu yang paling canggih di Asia Tenggara. Kabar ini tentu saja membuat para penghuni kompleks merasa cemas, karena beredar rumor bahwa perumahan mereka akan digusur
atau setidaknya akan terjadi perubahan besar pada nilai properti mereka. Pak Broto, Ibu Ratna, dan para warga elit lainnya segera mengadakan rapat darurat. Mereka merasa perlu menemui pemilik atau CEO dari Kencana Global Group untuk memastikan posisi mereka aman. Namun, masalahnya adalah sang pemilik perusahaan tersebut sangat misterius dan tidak pernah muncul di media massa. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, namun memiliki pengaruh yang luar biasa di dunia bisnis internasional. Di tengah kepanikan warga, Aris tetap tenang seperti biasanya. Ia terus merawat tanaman melatinya seolah tidak ada hal besar yang sedang terjadi. Hal ini membuat Pak Broto semakin geram. Ia mendatangi Aris dan membentaknya, menuduh Aris tidak peduli pada nasib lingkungan karena memang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Pak Broto bahkan sempat melontarkan kata-kata kasar bahwa orang miskin seperti Aris justru akan senang jika digusur, karena mungkin akan mendapat uang ganti rugi yang jumlahnya lebih besar dari harga rumah tuanya yang reot. Aris hanya menatap mata Pak Broto dengan pandangan yang dalam, sebuah tatapan yang penuh dengan kebijaksanaan dan kesabaran, lalu berkata pelan bahwa segalanya akan baik-baik saja jika mereka mau merendahkan hati. Jawaban itu dianggap sebagai lelucon konyol oleh Pak Broto, yang kemudian pergi sambil meludah ke arah jalanan dengan penuh rasa benci. Puncak dari segala ketegangan itu terjadi pada malam gala peringatan ulang tahun ke-25 Kencana Global Group yang diadakan di ballroom Hotel Bintang 5 paling mewah di kota tersebut. Semua tokoh penting, pengusaha sukses, dan pejabat tinggi diundang, termasuk para penghuni Gria Kencana yang merasa diri mereka cukup penting untuk hadir. Pak Broto datang dengan setelan jas seharga ratusan juta rupiah, sementara Ibu Ratna mengenakan gaun sutra dengan perhiasan berlian yang berkilauan di bawah lampu kristal. Mereka saling menyombongkan diri, berharap bisa mencuri perhatian sang CEO misterius malam itu. Di tengah kerumunan yang gemerlap, suasana tiba-tiba menjadi hening ketika pembawa acara mengumumkan bahwa pemilik sekaligus CEO Kencana Global Group akan segera naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan utama dan mengumumkan masa depan proyek di Gria Kencana. Pintu besar di samping panggung terbuka, dan sesosok pria melangkah keluar dengan langkah yang tenang, namun penuh wibawa. Pria itu tidak mengenakan jas mewah dengan merek terkenal, melainkan sebuah batik tulis tradisional yang sangat elegan, namun terlihat bersahaja. Saat pria itu berdiri di bawah sorot lampu panggung, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap, terutama di meja tempat Pak Broto dan Ibu Ratna duduk. Mata mereka terbelalak, napas mereka seolah terhenti di tenggorokan. Dan gelas anggur di tangan Pak Broto hampir saja terjatuh. Pria yang berdiri di atas panggung itu, sang pemilik kerajaan bisnis yang nilainya triliunan rupiah, adalah Aris. Pria yang selama ini mereka hina sebagai tukang kebun. Pria yang rumahnya mereka anggap sebagai sampah di lingkungan elit, dan pria yang selalu mereka remehkan karena kesederhanaannya. Aris memegang mikrofon dengan tangan yang stabil. Suaranya terdengar hangat, namun sangat berwibawa memenuhi seluruh ruangan. Ia memulai pidatonya dengan menceritakan tentang filosofi hidup yang ia pegang teguh. Tentang bagaimana akar sebuah pohon yang kuat justru tersembunyi di dalam tanah yang kotor dan gelap, bukan pada daun-daun yang pamer di atas sana. Ia kemudian menyinggung tentang proyek di Gria Kencana, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah menggusur rumah siapapun, namun ia akan mengubah seluruh area tersebut menjadi kawasan hijau yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Aris juga menambahkan bahwa ia telah memperhatikan perilaku setiap orang di lingkungannya selama ini, karena baginya, karakter asli seseorang akan terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan orang yang mereka anggap tidak memiliki apa-apa. Mendengar hal itu, wajah Pak Broto berubah menjadi pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi dahinya yang lebar. Ia teringat semua makian dan hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Aris. Ibu Ratna pun tidak jauh berbeda. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya di balik kipas mahalnya, merasa sangat malu dan ketakutan jika Aris akan menggunakan kekuasaannya untuk membalas dendam. Namun, Aris bukanlah tipe pria pendendam. Setelah turun dari panggung, ia justru berjalan menghampiri meja para tetangganya itu. Dengan senyum yang sama seperti saat ia menyiram bunga di pagi hari,
Aris menyapa mereka dengan ramah, menanyakan kabar seolah-olah tidak pernah terjadi hal buruk di antara mereka. Kebaikan hati Aris yang luar biasa ini justru menjadi tamparan yang jauh lebih keras bagi harga diri mereka yang tinggi. Kejadian malam itu segera menjadi buah bibir di seluruh kota. Namun bagi Aris, tidak ada yang benar-benar berubah dalam kesehariannya. Keesokan paginya, ia tetap bangun saat fajar menyingsing, mengenakan kaos oblong abu-abunya yang sudah menipis dan kembali memegang sapu lidi untuk membersihkan halaman rumah tuanya. Namun ada yang berbeda di jalanan Gria Kencana pagi itu. Pak Broto yang biasanya lewat dengan angkuh, kini menghentikan mobilnya jauh sebelum sampai di depan rumah Aris. Ia turun dari mobil, berjalan mendekat dengan kepala tertunduk, dan dengan suara gemetar meminta maaf atas segala kekhilafannya selama ini. Aris hanya menepuk bahu Pak Broto dengan lembut, mengatakan bahwa permintaan maaf sudah diterima sejak lama, bahkan sebelum diucapkan, dan mengajaknya untuk meminum teh melati buatan rumah di teras kecilnya yang sederhana. Sejak saat itu, suasana di Gria Kencana berubah total. Tidak ada lagi kompetisi kemewahan yang tidak sehat atau saling meremehkan antar tetangga. Mereka mulai belajar dari Aris bahwa kehormatan tidak dibeli dengan harta, melainkan dibangun dengan akhlak dan rasa hormat kepada sesama manusia tanpa memandang status sosial. Aris membuktikan bahwa berlian yang paling berharga seringkali terbungkus dalam kain yang paling usang. Dan kekuatan yang paling besar adalah kemampuan untuk tetap rendah hati saat dunia berada di genggaman tangan. Rumah tua Aris tetap berdiri di sana, menjadi simbol bahwa di tengah modernitas yang dingin, masih ada kehangatan hati yang mampu mengubah kebencian menjadi persaudaraan yang tulus. Kisah Aris ini menyebar luas sebagai pengingat bagi setiap orang yang mendengarnya, bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu siapa sosok yang sedang kita hadapi. Bisa jadi, orang yang kita anggap remeh hari ini adalah orang yang akan menyelamatkan kita di masa depan, atau setidaknya, ia adalah orang yang memiliki derajat lebih tinggi di mata Sang Pencipta karena ketulusan hatinya. Kehidupan terus berjalan dan Aris tetap menjadi dirinya sendiri, seorang pria yang diam-diam menyimpan rahasia besar bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menjaga agar hatinya tetap membumi. Ia terus menanam melati, memastikan aromanya tetap menyebar, memberikan ketenangan bagi siapapun yang melintas, tanpa perlu berteriak pada dunia tentang siapa dia sebenarnya. Setiap kali angin berhembus di perumahan Gria Kencana, aroma melati dari halaman Aris seolah membawa pesan bisu tentang kebijaksanaan. Para penghuni yang dulunya sangat memuja materi, kini lebih sering terlihat saling menyapa dan membantu satu sama lain. Pak Broto bahkan mulai mengikuti jejak Aris dengan mendirikan yayasan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlintas di pikirannya yang dipenuhi angka-angka keuntungan. Perubahan ini adalah rahasia terbesar kedua yang berhasil diwujudkan oleh Aris, bukan tentang kekayaannya yang terungkap, melainkan tentang bagaimana keberadaannya mampu mengubah hati manusia yang keras menjadi lembut. Di malam hari, ketika lampu-lampu kota mulai menyala, Aris seringkali duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang sambil menyesap teh hangat. Ia merasa damai karena telah menjalankan amanah ibunya untuk tetap menjadi manusia yang bermanfaat tanpa harus kehilangan jati diri. Baginya, kejutan terbesar bukanlah saat orang-orang tercengang melihat kekayaannya, melainkan saat ia melihat orang-orang tersebut mulai belajar untuk mencintai sesama dengan tulus. Dunia mungkin melihatnya sebagai pria misterius yang penuh kejutan, namun bagi Aris, ia hanyalah seorang anak yang merindukan ibunya dan berusaha menjaga warisan nilai-nilai luhur di tengah badai perubahan zaman yang tak menentu. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi hinaan akan membuahkan hasil yang manis pada waktunya. Aris tidak perlu mengangkat senjata atau berteriak keras untuk membela harga dirinya. Waktu dan tindakannya lah yang berbicara dengan sangat lantang. Saat ini, setiap kali ada orang baru yang pindah ke kompleks tersebut dan mencoba untuk bersikap angkuh, warga lama akan dengan lembut mengingatkan mereka tentang kisah sang pemilik melati yang mengajarkan tentang arti sebenarnya dari sebuah kemuliaan hidup. Dan di sana,
di rumah putih kecil dengan bunga melati yang harum, Aris tetap tersenyum, menyambut setiap hari dengan rasa syukur yang tak terhingga, menjadi pengingat abadi bahwa rahasia terbesar yang harus disimpan oleh setiap manusia adalah kebaikan yang dilakukan tanpa mengharap pujian dari siapapun. Perjalanan hidup Aris memberikan pelajaran mendalam bahwa seringkali kita terlalu sibuk menilai buku dari sampulnya, hingga kita lupa untuk membaca isi yang ada di dalamnya. Kekayaan yang sebenarnya adalah ketika kita mampu mengendalikan diri saat memiliki segalanya, dan tetap merasa cukup saat tidak memiliki apa-apa. Aris telah memilih jalannya, jalan kesunyian yang penuh makna, jalan kesederhanaan yang penuh dengan kemewahan spiritual. Dan hingga hari ini, jika Anda kebetulan melewati sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh rumah-rumah mewah, namun memiliki aroma melati yang paling harum, ketahuilah bahwa di sana tinggal seorang pria yang telah menaklukkan dunia dengan cara yang paling indah, yaitu dengan tetap menjadi manusia biasa yang luar biasa. Keheningan malam di Gria Kencana kini bukan lagi keheningan yang dingin dan penuh kecurigaan, melainkan keheningan yang damai dan penuh rasa saling menghormati. Aris telah berhasil meruntuhkan tembok-tembok ego yang selama ini memisahkan antar penghuni, menggantinya dengan jembatan-jembatan empati yang kokoh. Ia tidak lagi dianggap sebagai sosok yang asing atau aneh, melainkan sebagai pusat moral bagi lingkungan tersebut. Meskipun ia tetap menolak untuk pindah ke rumah yang lebih mewah atau mengganti mobil tuanya, semua orang tahu bahwa di balik kesederhanaan itu terdapat kekuatan yang mampu menggerakkan ekonomi sebuah negara. Aris telah membuktikan bahwa rahasia yang paling kuat bukanlah rahasia yang disembunyikan untuk menipu, melainkan rahasia yang dijaga untuk melindungi kemurnian hati dari racun kesombongan. Setiap langkah Aris di pagi hari, setiap sapuan lidinya di atas tanah, adalah sebuah meditasi tentang kehidupan. Ia menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah selama dilakukan dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Hinaan yang dulu ia terima, kini telah berubah menjadi doa-doa kebaikan dari orang-orang yang telah ia sadarkan. Aris tetaplah Aris, pria yang diam-diam menyimpan rahasia besar. Namun rahasia itu kini telah menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi banyak orang untuk menemukan kembali kemanusiaan mereka yang sempat hilang, tertutup kilau harta duniawi. Dan saat matahari terbenam, ia menutup pintu rumahnya dengan tenang, bersiap untuk kembali menjadi arsitek yang mengamankan dunia dari balik layar, sebelum esok pagi kembali menjadi tukang kebun yang mencintai melatinya lebih dari apapun juga. Inilah akhir dari sebuah narasi tentang pria yang diremehkan, namun ternyata memegang kunci dari banyak pintu kehidupan. Sebuah pengingat bahwa di dunia ini, seringkali yang paling berisik adalah yang paling kosong, dan yang paling tenang adalah yang paling berisi. Aris telah mengajarkan kita semua bahwa untuk menjadi besar, kita tidak perlu mengecilkan orang lain. Dan untuk menjadi terhormat, kita hanya perlu menghormati kehidupan itu sendiri dengan segala kesederhanaannya yang agung. Semoga kisah ini terus bergema di hati setiap orang yang pernah merasa dihina, memberikan mereka kekuatan untuk tetap diam, tetap bekerja, dan membiarkan hasil akhir yang akan membuat dunia tercengang dengan sendirinya, tanpa perlu banyak kata. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari, agar selalu rendah hati dan menghargai sesama. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang penuh dengan pesan moral dan motivasi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan berikan like dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda, agar pesan kebaikan ini dapat tersebar lebih luas lagi. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda, jadi silahkan tuliskan komentar Anda di bawah tentang bagian mana dari kisah Aris yang paling menyentuh hati Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kami ingin bertanya, dari mana Anda menonton video ini? Tuliskan lokasi kota atau daerah Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling menyapa dan mempererat tali silaturahmi antar penonton setia di seluruh penjuru negeri. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.